Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagikan tips-tips ruqyah mandiri ya. Tips-tips ruqyah mandiri atau bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Ya. Jadi meruqyah diri sendiri itu sangat gampang dan sangat mudah ya. Jadi sekaligus ini cara untuk mendeteksi adanya jin atau guna-guna dalam tubuh kita ya, sekalian ya. Jadi bagaimana caranya mendeteksi adanya jin ataupun guna-guna di dalam tubuh kita? Ada enggak kira-kira di dalam tubuh kita ada guna-guna enggak? Ada santet enggak? Ada sihir enggak? Atau ada pelet enggak? Atau ada jinnya enggak? Sangat mudah ya cara mendeteksinya. Cara mendeteksinya ialah dengan cara melakukan ruqyah mandiri. Bagaimana cara meruqyah mandiri? Saya akan kasih caranya yang simple, sederhana, dan ini saya praktekkan ketika saya meruqyah pasien-pasien saya, ketika saya meruqyah orang-orang di luar sana yang terkena gangguan jin maupun sihir. Itu sangat mudah. Yang pertama bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang pertama ialah niat ikhlas karena Allah, niat untuk meruqyah diri. Jadi niatkan pada saat kita mau meruqyah, kita harus niat ikhlas, niat untuk meruqyah diri ya. Niat ikhlas, niat untuk meruqyah diri. Karena kenapa? Karena kalau kita meruqyah, membaca Al-Qur'an tanpa adanya niat untuk meruqyah, maka tidak akan jadi. Itu akan nanti hasilnya akan menjadi murotal biasa, tidak akan ada efeknya. Makanya betul, innama a'malu binniyat. Ya, sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi fleksibel Al-Quran itu. Dia ketika Al-Quran itu dijadikan niat untuk berobat, maka akan jadi obat. Untuk jadi pelindung, maka Al-Quran itu akan menjadi pelindung. Ketika diniatkan untuk mengobati orang, maka akan menjadi obat. Gitu ya. Yang pertama niat ikhlas karena Allah, kemudian niat untuk mengobati diri sendiri ya, niat untuk meruqyah. Yang kedua caranya ialah kita perbesar daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berserah diri kepada Allah harus ditanamkan. Kenapa? Karena ini yang menjadi keberhasilan. Di antaranya inti ruqyah itu adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan rasa ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tawakal, tidak ada ruqyah sama. Kan inti kesembuhan itu dari Allah, bukan dari ruqyahnya. Kita harus meyakini bahwasanya inti kesembuhan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'annya, bukan si ruqyahnya, bukan bacaan si ruqyahnya dan sebagainya. Jadi dari Allah ya, tawakalnya harus dihadirkan. Yang keempat, baru kita lakukan prosesi ruqyahnya. Yang pertama niat, yang kedua itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah prosesi ruqyahnya. Bagaimana cara meruqyahnya? Cara meruqyahnya kita bisa pegang areal tubuh kita. Ini hasil studi kasus saya ya. Mungkin para peruqyah di sana berbeda-beda. Tapi kalau saya ada metode tersendiri yang saya perhatikan, yang saya analisis, jin itu kebanyakan memang muncul atau berdiam diri di daerah kepala, kemudian hati. Kenapa di kepala? Karena ini pusat otak. Otak itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk mengendalikan organ tubuh yang lain. Jadi jin itu dia mengendalikan pusat daripada organ tubuh, jadi otak. Hati juga sama, hati itu merupakan pusat daripada berpikir, kemudian merenung dan sebagainya, itu di hati. Itu aja. Jadi kita boleh pegang hati atau boleh pegang kepala. Atau misalkan boleh memegang organ-organ yang sakit. Kita ada sakit di punggung ya pegang nggak apa-apa, atau di kepala, di kaki, di tangan boleh. Bacaannya apa? Bacaan yang saya gunakan ini sekali lagi ya, ini metode saya, cara saya, karena di luar sana banyak para praktisi yang menggunakan cara yang berbeda-beda. Cara yang standar yang saya sering gunakan, yang pertama bacakan ta'awuz ya. Jadi ta'awuz, yang kedua bacakan basmalah, yang ketiga bacakan Al-Fatihah, yang keempat bacakan zikir
Zikir ini fungsinya untuk mengusir jin. Yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu zikirnya. Fungsinya untuk mengeluarkan jin. Kemudian kita bacakan surah Al-Imran ayat 117. Maaf, surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Tujuannya untuk menghantam sihir. Nah, jadi surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122 adalah untuk mengeluarkan dan menghancurkan racun-racun sihir. Ayatnya wa auhayna ila Musa, ya, itu sampai 122. Tadi yang keberapa? Yang pertama ta'awuz, kedua basmalah. Basmalah plus Al-Fatihah, yang ketiga ayat kursi. Ayat kursi dulu ya, ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian yang keempat itu adalah kalimat zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian yang kelima surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian yang keenam doa ruqyahnya. Doa ruqyahnya ada dua, yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang ketujuh bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Nah itu. Kemudian yang ke-8, ke-9, ke-10 ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah itu dari 10 bacaan yang digunakan. Bacaan-bacaan tadi itu saya praktekkan ketika saya meruqyah pasien-pasien saya. Jadi itu sudah termasuk ya, termasuk ketika ada penyakit gangguan jin, gangguan sihir, guna-guna, santet, kemudian penyakit ain, kemudian penyakit psikis, itu sudah termasuk. Jadi sudah termasuk. Jadi itu doa-doa standar. Sebenarnya banyak doa-doanya, tapi itu doa-doa standar. Nah, itu yang bisa dilakukan ya. Jadi sekali lagi, tips untuk mendeteksi jin dan sihir itu dengan tadi ya, dengan beberapa tahap tadi. Caranya tadi niat ikhlas untuk meruqyah karena Allah. Yang kedua adalah tawakal diperbesar. Yang ketiga baru prosesi ruqyahnya. Proses ruqyahnya dengan cara memegang kepala dan memegang hati ya, ataupun ulu hati atau dada. Setelah itu bacakan bacaan-bacaannya. Bacaannya apa tadi? Yang pertama ialah ta'awuz, yang kedua bismillah plus Al-Fatihah, yang ketiga ayat kursi, yang keempat bacaan zikir untuk mengeluarkan jin, pengusir jin, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kelima adalah surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, ini untuk menghancurkan sihirnya. Yang keenam doa ruqyahnya, doa untuk orang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian doa ruqyah yang kedua, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Nah, kemudian yang ke-8, yang ke-9, ke-10 ditutup dengan 3 qul, yaitu qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, yang terakhir yang ke-10 qul a'udzu birabbin nas. Nanti ketika ada indikasi panas, sesak, kemudian ada kakak yang berjalan-jalan, itu ada indikasi jin di tubuh kita ya. Kemudian sampai kerasukan, sampai muntah, itu indikasi ada jin. Kalau misalkan nggak ada reaksi apa-apa, berarti nggak ada apa-apanya. Lakukan 30 menit setiap hari. Jangan kurang. 15 menit boleh, tapi untuk memastikan, karena memang reaksi itu biasanya ada juga yang 1 menit dibacakan muntah, ada. Tapi ada juga jin-jin yang kuat. Jadi makanya harus dibacakan agak lama, minimal 30 menit. Ini untuk menetralisir jin-jin sihir-sihir yang kuat. Kalau yang mudah-mudah, yang ecek-ecek, ya 2 menit sudah keluar, 5 menit sudah keluar. Begitu ya, itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.